Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RV7 Channel, guys. Di video kali ini saya akan sharing ya mengenai penggantian balancer shaft ya. Nah, tapi ini penggantiannya sangat spesial. Kenapa? Karena kita melakukan penggantian balancer shaft itu di seberang pulau ya. Jadi ya antar pulau lah hitungannya. Nah, ini saya berada di kapal di Pelabuhan Merak ya. Tepatnya ini KMP apa nih? Coba kita lihat dulu ya. Ini KMP Adinda Windu Karsa. Nah, saya berada di ruangan penumpang non ekonomi, tapi ini sepi sekali ya. Gak ada penumpang lain ini. Karena ini baru jam berapa ini? Kita lihat. Oh, jam 9.44 malam. Ini benar-benar kosong, gak ada penumpang. Kita tadi juga pas masuk kapal juga sedikit ya untuk kendaraan dari truk, kemudian mobil pribadi juga sangat-sangat sedikit. Nah, nanti kita akan melakukan perjalanan lagi. Ini hitungannya sih home service antar pulau sih ya. Baru kali ini, tapi nggak apa-apa, ini menjadi pengalaman juga sih, pengalaman untuk saya. Oke, nanti kita akan lanjut ya. Ini kita lagi bersandar. Awalnya itu kita berangkat dari Tangerang, tepatnya di Balaraja Barat. Kemudian kita lanjut lewat tol ya. Kita via tol dan kita sampai juga di Pelabuhan Merak ini. Dan kita akan melakukan penyeberangan. Ya, kita nggak tahu ya berapa jam perjalanan karena kita menggunakan kapal reguler. Tapi emang kelihatannya sepi banget ya. Tadi juga di jalan juga sepi sih. Ya mungkin karena untuk penyeberangan jam-jam segini memang jarang ada ya. Kecuali mobil-mobil truk ya. Oke teman-teman, saya sekarang berada di ruangan penumpang ya. Ruangan penumpang di bagian eksekutif. Jadi kalau untuk ruangan eksekutif ini ada tambahan biaya untuk satu orang itu 15.000 ya. Itu kalau misalkan teman-teman naik kapal yang reguler, dan saya ini kebetulan saya naik kapal yang reguler. Kalau untuk harga tiket kapalnya untuk yang berkendaraan kendaraan mobil jeep, sedan dan lain sebagainya itu dikenakan 481 apa berapa ya, nanti tak spill harganya di sini. Kalau untuk eksekutif itu sekitar 700 berapa gitu, saya juga lupa. Nah, ini kita naik yang reguler. Kalau untuk ruangannya yang eksekutif ini enak ya, nyaman dan sepi ya tuh. Boleh dilihat, sepi banget coy. Cuman ada beberapa orang. Tadi mungkin ada 4 atau 5 orang ya yang tadi. Nah, ini sekarang lagi pada tidur ya. Itu pada tidur semua tuh, nggak kelihatan jadinya. Dan suasana di ruangan itu dingin banget. Sampai nggak bisa tidur saya. Ini udah pakai jaket. Masih dingin, nggak bisa tidur. Ya bayangin aja, ruangan segede ini penumpangnya cuma 5 atau 4 orang, terus AC-nya nyala, pasti dingin banget. Tapi kita nggak tahu ya nanti nyampe Bakau itu jam berapa. Estimasi perjalanan sih kemungkinan bisa sampai 2-3 jam ya untuk kapal reguler. Kecuali kalau yang eksekutif itu bisa sampai 1 jam atau 1 jam 10 menit lah. Nah, dan sebenarnya nanti kita kalau nyampe Bakaunya jam berapa ya, jam 12 kemungkinan akan langsung dari Pelabuhan Bakauheni itu langsung ke rumah customer saya, namanya Pak Andika. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Andika yang sudah mempersiapkan semuanya. Sebenarnya tadi sudah di WA ya,
dan juga ditelepon kalau misalkan masnya sudah sampai, sudah tak persiapin kamar, udah WA tadi, sudah difotoin kamarnya juga. Waduh, udah malah ngerepotin saya ya. Jadi kita nggak tahu nanti kita akan lanjut dari Bakauheni langsung atau sahur dulu ya di Bakau ya, tergantung nanti sandarnya cepat atau enggak nih kapalnya. Kalau misalkan di jam 12-an kemungkinan akan lanjut perjalanan, karena dari perjalanan dari Pelabuhan Bakau sampai ke rumah beliau itu sekitar estimasi 1 jam lah, 1 jam atau 1 jam 20 menit ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Oke guys, selamat pagi buat teman-teman. Nah, ini kita akan lanjut ya untuk penggantian balancer shaft. Tadi juga kita baru sampai ya di Kota Baru ini, dan kita sudah sampai di rumahnya customer. Rumah customer ini di daerah Kota Baru ya, dekat exit tol Kota Baru. Nah, tadi kita juga baru sampai jam 2.30-an baru sampai sini, dan sekalian juga untuk lakukan kegiatan sahur ya bersama ya tadi ya. Jadi ini hari kedua puasa. Nah, ini kita akan lanjut untuk pengerjaan penggantian balancer shaft. Untuk penggantian balancer shaft ini mesin 2 AZ ya, FE. Ini ada unit Alphard di depan. Unit Alphard tahun 2011 ya. Ini customernya mengganti karena memang usia ya, bukan karena ada problem gejala seperti mesinnya rusak atau gimana ya, tapi karena memang usianya yang memang belum pernah ganti sama sekali untuk penggantian balancer shaft. Dengarkan suara mesinnya dulu ya, kasar atau enggak sih, karena tadi kita juga belum pernah denger nih mesinnya kasar atau enggak. Yuk coba starter. Suaranya nggak terlalu kasar ya, lebih cenderung ke idle up ya. Jadi memang nggak kasar sih sebenarnya, tapi kita akan lakukan penggantian balancer shaft. Kita coba lihat fisik dari balancer shaftnya ya. Kalau secara kedengeran ya itu nggak kasar nih suaranya. Coba tak dengerin lebih ke arah pancinya di bawahnya. Kasar nih suaranya. Nah, nggak kasar, aman. Tapi kita akan lakukan penggantian ya untuk mengetahui fisik dari balancer shaftnya rusak atau enggaknya. Untuk mesinnya sendiri itu sebenarnya nggak kasar ya, nggak ada indikasi bahwa mesinnya itu bunyi kasar ya. Tapi memang karena usia dan juga kilometernya yang sudah masuk untuk penggantian. Nah, kebetulan ini kita bukan hanya mengganti balancer shaft juga, tapi juga beberapa part ya yang nanti akan kita ganti ya. Yang pertama itu balancer shaft pasti, yang kedua adalah fan bell, kemudian kita akan bleeding minyak rem, kemudian kita ini akan ganti oli ya pasti ya. Kalau untuk penggantian balancer shaft pasti kita akan ganti oli dan filter olinya. Nah, ini juga ada tambahan untuk penggantian busi
kemudian brake pad depan, dan juga coolant atau LLC kita akan ganti. Oh iya, ada satu lagi untuk penggantian link stabilizer ya. Link stabilizernya seperti ini, kita akan ganti nantinya. Nah, untuk penggantian balancer shaft nih teman-teman, ini sudah kita masukin proses penggantian. Nah, langkah utama kita itu harus bongkar ban dulu ya. Kita bongkar ban bagian depan kanan ya. Kalau ini kita lakukan kanan kiri karena ada penggantian brake pad juga. Nah, ini kita di sini kan ada cover. Ini teman-teman, ada cover ya. Ini cover ini kita lepas. Kemudian di sini ada puli ya. Puli ini kita nantinya kita akan topkan. Kita topkan di 0. Nah, itu ada tandanya, teman-teman bisa lihat ya. Di coakan pada puli itu ada jelaret atau baret 0 ya. Nah, itu harus diposisikan sejajar. Nah, kalau sudah sejajar, kita boleh tap oli ya. Tap oli. Kalau ini sudah kita tap olinya. Kita tap oli, kemudian kita akan bongkar panci olinya. Nanti kita akan bongkar. Di situ ada baut 10 dan juga mur 10. Nanti kita akan bongkar ya. Ini lagi proses. Oke teman-teman, ini pancinya kita sudah lepas ya. Nah, ini untuk penampakan balancer shaftnya. Nah, 5. Nah, ini balancer shaftnya. Tapi belum kelepas ya. Ini kita akan mau lepas dulu. Lepas baru kita bisa tahu kondisi balancer shaft. Oke teman-teman, ini kita balancer shaftnya sudah terlepas ya. Tuh kotor, olinya kotor banget. Dan ini unit balancer shaftnya. Kita akan cek ya, oblak atau enggaknya balancer shaftnya. Kalau dari suara mesin sih memang tidak ada suara suara kasar ya. Tapi kita akan cek ya, dia oblak apa enggak. Ini unitnya. Ini untuk biasanya yang oblak itu shaft ke yang ada gear 2-nya ini. Kita angkat dulu. Kita cek ya. Kalau untuk penguncinya, pengunci pada karet balancernya itu ada yang hilang ya. 1, 2. Yang hilang itu 2 ya. Iya, 2 karet yang hilang, 2 karet pengunci yang hilang. Nah, kalau kita lihat nih, kita cek. Nah, oblak ya. Tuh, balancernya oblak. Balancer oblak. Terus untuk gearnya sih nggak ada yang kemakan ya. Biasanya di sini sih baret ya, baret atau gripis balancernya itu yang bisa menyebabkan bunyi. Dan ini oblak. Tuh, bisa teman-teman lihat ya, balancernya oblak. Kalau untuk unit yang keduanya sih sepertinya nggak ada masalah. Tapi memang harusnya sih ganti dua-duanya daripada nanti kerja 2 kali ya. Karena apa? Karena kalau gear lama dipasang sama gear baru, itu biasanya ada yang kalah nantinya. Salah satu ada yang kalah. Nah, kalau misalkan ganti yang baru semua ya bagus gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak salah nih customernya nih ya ganti ya, karena memang benar-benar oblak nih balancernya. Kalau untuk kita cek juga bagian metal ya. Untuk metal ini sekilas sih tidak ada yang aneh, tidak ada yang baret ya. Masih aman untuk metal. Masih aman. Metalnya masih bagus ya malah. Masih oke. Baret-baret dikit sih, tapi nggak parah. Oke, ini pancinya lagi proses pembersihan ya. Ini jadi dibersihkan di dalamnya, tadi kotor banget ya.
Jadi dibersihkan, jadi tinggal dipasang nantinya kalau udah bersih semua. Oke guys, jadi ini balancer yang lama tadi ya, yang oblak tadi ya. Ini oblak, dan ini kondisi balancer yang baru. Nah, ini kita sudah mau lakukan pemasangan ya. Itu tadi sudah sudah dibersihkan, tinggal dilap-lap aja bagian olinya. Itu ada oli-oli bekasnya, paling dilap doang. Oh, yang lain sih udah ya, tinggal di eksekusi. Eksekusi kita silen nantinya. Pancinya sudah bersih, pancinya sudah aman ya, udah nggak ada kotoran lagi. Tinggal nanti kita lakukan pemasangan. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan pemasangan balancer shaft, terutama yang baru ya, ini ya, itu pastikan bandonya itu di bawah ya. Ini ada tandanya. Ada tandanya. Coba kita paskan dulu ya. Jadi sebelum kita memasang, pastikan di posisi crankshaft itu di 0. Nah, itu sudah kan tadi awal sudah kita tandakan. Nah, kemudian kita pasang gear balancer. Gear balancernya posisinya, bandunya di sini itu di bawah posisinya. Bandunya di bawah. Balik, maaf. Bandu di bawah itu juga harus pas ya. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini ya pemasangannya. Jadi ini titik ketemu titik, ini 0 ketemu 0. Nah, yang garis ini ketemu garis juga di sini. Oke. Nah, jangan lupa untuk pemasangan kita juga harus bersihkan strainer. Ini tadi udah kita bersihkan ya strainernya. Nah, di sini tuh ada serpihan daripada pengunci dari gear balancer. Ini pengunci yang hilang tadi ya, pengunci yang di sini tadi nih, yang saya katakan di sini tadi ada 2 pengunci yang hilang. Yang ini sama yang ini itu hilang. Nah, itu ini ketemunya di bagian strainer. Nah, kita juga perlu pengecekan untuk metal ini. Kenapa? Ini penting sekali untuk metal ya. Kita harus cek kondisi metalnya baret atau enggak, layak atau enggak. Kalau misalkan memang enggak layak atau baretnya parah, mendingan sarannya diganti saja. Itu ada 8 piece. Nah, ini yang 2-nya tadi sudah dipasang di sana ya, sudah dibersihkan dan dipasang. Tinggal nunggu pemasangan yang di sini. Ini contoh. Ini metalnya belum saya pasang ini. Ini contoh aja tadi ya, contoh untuk pemasangannya. Teman-teman juga harus perhatikan juga ya. Ini baut bintang 12-nya itu. Baut bintang 12 ini punya momen spesifikasi ya. Kalau untuk baut ini itu momennya di 220. Itu nanti kita tandain menggunakan titik. Tandain ini ketika kita sudah momennya juga nggak sembarangan ya. Kenapa? Kalau kita sembarangan asal kenceng aja, nanti yang akan rusak adalah metalnya. Kalau kekencengan rusak, kalau terlalu kendor juga rusak. Jadi sayang, udah ganti balancer, nggak taunya turun lagi gara-gara prosedur pemasangannya yang tidak sesuai. Itu perlu diperhatikan. Oke, kita akan lanjutkan untuk pemasangan ya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life
Oke ya, jadi ini kita sudah pasang untuk balancer shaftnya. Balancer shaftnya udah dipasang, terus brake pad juga dipasang ya, diganti ya. Jadi ini dia ada penggantian brake pad juga. Sebenarnya ini 5.000 km sih bisa ya, tapi kan karena kondisinya juga seperti ini, orangnya juga sudah beli pad, jadi dia maunya ganti. Nah, tinggal nanti penggantian link stabilizer, karena link stabilizernya ini sobek ya, sini tuh sobek. Nah, untuk tadi kita sudah penggantian juga untuk LLC ya. LLC-nya tuh sudah diganti juga. Tadi sempat dikuras, lumayan hampir 5 literan. Tadi kita lakukan pengurasan yang ini lumayan banyak. Untuk balancernya sudah kering ya. Untuk silinnya sih udah kering ya. Ini tinggal kita hidupkan ya. Tapi nanti kita coba untuk penggantian link stabilizer dulu aja. Oke. Baik. Oke guys, jadi sudah kita lakukan untuk penggantian balancer shaft, kemudian minyak rem tadi dikuras juga, di bleeding ya. Kemudian LLC juga sudah dikuras, funbelnya juga sudah diganti ya. Tadi juga link stabilizer juga sudah diganti, sudah aman ya. Di momen ban sudah ini. Kita tinggal coba starter ya, starter mesin. Coba kita starter dulu. Tuh suaranya tuh udah adem. Sebenarnya balancer shaftnya itu nggak bunyi ya. Di awal tadi juga nggak bunyi parah ya. Tapi karena tadi ketika kita turunkan dan kita cek itu ternyata balancernya tuh oblak, dan itu adalah indikasi untuk nextnya kalau tidak diganti kemungkinan akan lama-lama akan gompal dan hancur, yang mengakibatkan pemampatan pada ini ya, strainer oli ya. Jadi pompa olinya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah ini kita sudah ganti semua, udah aman, tinggal kita tes ya nantinya. Oke ya, jadi setelah penggantian balancer shaft tadi dan lain-lain, kita lakukan test drive ya. Untuk test drive-nya itu tidak ada masalah, cuman memang ada beberapa catatan sedikit ya. Ya memang nanti buat next service-nya sih. Kalau ini untuk mesin sudah aman, nggak ada kendala. Oke guys, jadi kita tadi sudah melakukan penggantian part-part yang sudah dilakukan, penggantian balancer shaft, link stabilizer, brake pad dan lain sebagainya ya. Tadi sudah dilakukan. Dan kita sekarang ini menuju ke Pelabuhan Bakahuni untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak untuk arah pulang. Ini kita dari gerbang tol Kota Baru. Ya, untuk tolnya berapa ya? Masih ada. Oh ya. Sip. Kita menuju arah pulang ya.
ikuti terus keseruannya, oke? Oke guys, ini kita berhenti sebentar ya untuk melakukan pemesanan tiket untuk pulang dari Bakau menuju ke Merak ya. Jadi kita pesan dulu, jadi berhenti sebentar. Karena kalau misalkan terlalu dekat, jarak berapa kilometer, itu nggak bisa melakukan pemesanan tiket kapal ya. Minimal 2 km kalau nggak salah. Nah ini kita berhenti di rest area. Rest area 67 ya, kilometer 67. Posisinya lagi hujan juga sih, habis hujan, jadi adem. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Tiket sudah dipesan ini. Oke guys, kita sekarang berada di kapal ya. Kita tadi baru masuk ya, tadi jam 15.45 kita masuk ke kapal. Dan sekarang kita menunggu keberangkatan kapal untuk penyeberangan menuju ke pelabuhan Merak ya. Nah di sini kita berada di deck 2. Di deck 2 ini ada ruangan ekonomi dan juga ruangan VIP. Ini sekarang saya berada di luar ya. Kita lagi lihat-lihat pemandangan di pelabuhan Bakahuni. Ini ada kapal Galisa ya. Coba kita gede. Ya, Calisa. Oh, kapal Calisa. Menuju pelabuhan Merak ya. Dia baru diberangkatkan. View-nya tuh bagus banget. Keren tuh, keren. Terus ada kapal juga tuh lagi berlayar menuju ke pelabuhan Merak. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Oke guys, balik lagi ke video ya. Jadi kita ini sudah pulang ya, sudah deket lagi dan nyampe rumah. Ini kita lagi isi bensin. Tadi start awal dari Kota Baru itu sekitar jam berapa ya? setengah tiga. Dan nyampe sini sekitar jam 8. Ya, jam 8 berapa ini? Jam 8:17. Karena tadi memang kita menggunakan kapar reguler yang cukup lama ya, sekitar 2 jam lebih lah tadi kita ini. Oke ya, sekian sih perjalanan pada episode kali ini ya. Jadi pengerjaan home service antar pulau ini, alhamdulillah sih semuanya sudah berjalan dengan lancar dan aman ya. Oke, itu aja ya share video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kunci guys.